warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Amitabha, Namaste, damai di hati dan damai di bumi. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk panjang sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3. Cukup. Gini, anak-anak, teman-teman, mari kita membuat tepuk tangan tapi dengan irama. Iramanya sekarang Kak Cahyo mau membuat gerakan seperti burung terbang. Kira-kira semakin tinggi tepakannya, semakin tepukannya panjang, ya. Coba lihat, yuk bisa gini yuk. Mulai tepuk tangan, 1, 2, 3. Di sebelah kiri saya ada Pak Suryadi yang punya pengalaman untuk menggerakkan banyak pihak terlibat di dalam pengolahan sampah. Di tengah itu ada Kak Nindi atau Mbak Nindi. Mbak Nindi itu dulu sampai sekarang adalah aktivis lingkungan. Jadi sejak SMP dia melakukan penelitian-penelitian di bidang pengolahan sampah. Dulu punya kelompok KPL gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya, ada di antara para duta sanitasi yang tidak pernah menghasilkan sampah? Ada nggak di antara adik-adik yang tidak pernah menghasilkan sampah? Silahkan berdiri. Halo? Hai? Halo? Pertanyaan Kak Cahyo, ada di antara adik-adik yang tidak pernah menghasilkan sampah? Angkat tangan. Tidak ada. Nah, ketika adik-adik menjadi duta sanitasi, musuh yang pertama kali adalah sampah. Cek, kenapa musuh pertama kali adalah sampah? Dari sebelah kiri. Karena sampah. Ulangi, yang keras. Karena sampah. Karena sampah ditemukan di setiap lingkungan di mana kita berada. Ada lagi, kenapa musuh pertama kita adalah sampah? Ada lagi? Yuk. Manusia dunia banyak menghasilkan sampah. Ya, baik. Di mana ada manusia hidup, di situ ada sampah. Dan adik-adik, Anda semua adalah masa depan dari peradaban kejiwaan manusia ini. Kualitas kehidupan masa depan Anda ditentukan oleh keberadaan adik-adik semua sebagai duta sanitasi. Apakah Anda sanggup? Apakah Anda sanggup untuk membawa dan menjaga masa depan Anda yang lebih baik? Seorang duta sanitasi punya kemampuan terbang yang tinggi, melesat. Seperti tepuk tangan Anda sekali lagi. Ini adalah terbangnya para duta sanitasi. Yuk. Baik, nah untuk itu adik-adik supaya Anda bisa terbang, melesat, I can fly, saya bisa terbang jauh, menjaga dan merawat masa depan kehidupan ini. Di tengah kita hadir dua sosok, Pak Suryadi atau Kak Suryadi akan ngajak bagaimana Anda sebagai duta sanitasi perlu punya kemampuan untuk menggerakkan orang, mempengaruhi orang, meyakinkan orang yang paling dekat. Siapa orang yang paling dekat dengan diri Anda? Kalau Anda duta sanitasi, tapi bapak, ibu, papa, mama, kakakmu, adikmu masih sembarangan di dalam mengolah sampah, berarti Anda termasuk gagal atau berhasil sebagai duta? Baik, itu
adalah hal yang pertama kita lakukan, dan Pak Suryadi akan mengajak kita bagaimana supaya adik-adik mampu menjadi kekuatan itu. Tepuk tangan untuk Pak Suryadi, silakan. Selamat pagi. Nah, kalau udah siang, selamat pagi, nah jawabnya aja udah lemes-lemes. Selamat pagi. Bener nggak pagi? Nah, ya. Tapi minimal, biarpun sudah siang, semangatnya kayak tadi pagi. Selamat pagi. Aduh, baru 3 meja yang jawab. Selamat pagi. Ini baru Duta Sanitasi seluruh Indonesia. Baru gaulnya itu langsung kedengeran seluruh Indonesia. Oke, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Yayasan Bunda Cici. Ya, pertama-tama saya mau tanya, adik-adik dari seluruh Indonesia, ada nggak yang di kotanya memang sudah melihat DAI TV? Ada? Ada ya, sedikit. Oke. Ya, jadi banyak informasi tentang pelestarian lingkungan yang sebenarnya bisa dilihat di DAI TV. Nah, kesempatan ini kita diminta untuk sharing, ya, berbagi dengan adik-adik tentang apa sih yang dilakukan Yayasan Bunda Cici di bidang pelestarian lingkungan. Ya, untuk itu kita akan satu demi satu sharing dengan adik-adik sekalian. Berikutnya Pak, silakan. Ya, Yayasan Cici adalah NGO, jadi kita bukan LSM yang khusus bergerak di bidang pelestarian lingkungan, tapi kita adalah NGO yang didirikan oleh seorang biksuni di Hualien, Taiwan tahun 1966. Saat ini kita telah tersebar di 54 negara. Kemudian di Indonesia kita ada dari tahun 93. Berikutnya. Nah, landasan kita adalah cinta kasih yang lintas agama, ras, etnis, dan suku bangsa. Mengajak semua orang untuk peduli dan melakukan kebajikan. Seperti hari ini, selain menginformasikan, sharing, kita juga ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita melestarikan lingkungan. Yang keempat, membantu yang kurang mampu, menginspirasi yang mampu, serta membangkitkan cinta kasih dari yang dibantu. Karena utamanya Cici bergerak di bidang sosial, bukan pelestarian lingkungan. Tapi pelestarian lingkungan belakangan ini seiring dengan perkembangan zaman dan rusaknya kondisi alam di bumi kita ini, Yayasan Cici pun mulai menaruh perhatian besar di bidang pelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah Cici tidak berpolitik. Berikutnya. Nah, salah satu misi kita di antara yang 8 adalah misi pelestarian lingkungan. Jadi yang lain ada amal sosial, kesehatan, pendidikan, budaya humanis, bantuan internasional, donor sumsum tulang, pelestarian lingkungan, dan relawan komunitas. Ya, di bidang pendidikan kita banyak membangun gedung sekolah di daerah-daerah seluruh Indonesia. Untuk di amal sosial dan lain-lain, nanti lengkapnya bisa dilihat di mana? Di DAI TV, oke? Oke, ya. Nah, hari ini kita mau sharing tentang pelestarian lingkungan. Berikutnya. Nah, asal mulanya kita mulai ini tahun 90 di Taiwan. Berikutnya. Nah, fokus yang kita lakukan di bidang pelestarian lingkungan ada 3. Yang pertama adalah penggalangan sampah daur ulang untuk kegiatan sosial. Jadi kita menghimpun donasi dalam bentuk sampah. Dalam bentuk sampah yang nantinya hasil penjualannya digunakan untuk kegiatan sosial. Yang kedua adalah sampah itu dikumpulkan kemana? Kita mengelola depo pelestarian lingkungan, bukan depo sampah, tapi depo pelestarian lingkungan. Di mana di depo ini berfungsi untuk memilah-milah sampah-sampah yang ada. Ya, tujuannya apa? Kenapa sampah mesti dipilah? Agar satu, dengan memilah sampah, kita sebagai orang yang memilah, kita belajar. Ternyata banyak sampah yang setiap hari kita buang itu masih ada nilainya. Dan kita buang emas sebenarnya. Nanti kita akan sharing lebih lanjut. Yang ketiga adalah sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan. Ke sekolah, ke perusahaan-perusahaan, ke komunitas, kemana saja yang berminat. Nah, itu 3 hal yang kita lakukan. Penggalangan daur ulang sampah, pengelolaan depo pelestarian lingkungan, yang ketiga sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan. Berikutnya.
Nah, moto kita dalam menjalankan misi ini adalah merubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih menyebar ke seluruh dunia. Jadi, terima kasih. Jadi, sampah yang sehari-hari kita buang, kita galang, kumpulkan di depo, dipilah menjadi emas, jadi uang tentunya ya. Uang inilah yang digunakan untuk membantu operasi katarak masyarakat tidak mampu, membantu operasi hernia, membantu anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah karena tidak mampu. Nah, dana-dana inilah digunakan untuk aksi sosial suci. Makanya motonya merubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih menyebar ke seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia kita telah mengelola 6.450 depo pelestarian lingkungan, dan di dalam depo itu setiap hari ada 87.750 relawan pelestarian lingkungan yang konsisten dan komitmen untuk memilah sampah sehingga hasilnya lebih baik, donasi untuk kegiatan sosial lebih besar. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa foto-foto kegiatan kita dalam menggalang donasi sampah. Yang pertama ini presentasi ke komunitas, ke perusahaan, ini selalu kita lakukan. Sebenarnya fokus utama Yayasan Buddha Cici bukan menggalang sampah, tapi dalam seminar ini, dalam sosialisasi ini yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak menciptakan sampah. Ya, sebagai contoh kita yang duduk di sini dari pagi kita bangun sampai nanti kita tidur, adik-adik pernah hitung nggak berapa botol aqua, botol minuman kemasan yang sudah kita jadikan sampah, ya. Jadi sebenarnya yang duduk kita di sini, berapa hari kita di sini, kita juga menjadi apa? Menjadi beban bagi bumi kita sebenarnya. Nah, hal-hal inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat dalam sosialisasi ini. Tidak menggunakan tips-tips pelestarian lingkungan. Nanti tipsnya saya sampaikan di akhir ya ini. Jadi fokusnya bukan hanya kita ingin ambil sampahnya dapat uang banyak, tetapi bagaimana sebenarnya agar masyarakat jangan menciptakan sampah. Ya. Berikutnya. Nah, dari sosialisasi dalam satu ruangan, jika ada kesepakatan kita akan sosialisasi door to door. Ini adalah dalam case kalau kita sosialisasi ke pemukiman, ke komplek perumahan. Ya, jadi kita door to door, kita menggalang sampah-sampah yang masih bisa daur ulang. Jenis-jenisnya tentu kita kasih tahu. Dan bagi para pendonor sampah, kita tempelkan satu stiker keluarga peduli lingkungan di depan rumahnya. Ya, berikutnya, nah habis itu sampahnya diambil, kemudian berikutnya dikumpulkan di depo. Nah ini adalah foto-foto depo pelestarian lingkungan Cici. Jadi kita bukan mengumpulkan sampah, kita mengeduket masyarakat untuk tidak membuang sampah yang sebenarnya masih ada nilainya, disisihkan untuk didonasikan membantu orang. Jadi tempat kita, depo kita itu bukan tempat sampah. Kalau lihat dari gambarnya tidak terlihat sama sekali seperti tempat sampah, ya, berbeda dengan Bantar Gebang. Karena kita fokus di educate, di penyuluhan di depan sebelum sampahnya masuk ke kita. Jadi sampah-sampah yang masuk itu adalah sampah-sampah yang memang dibersihkan dari rumah sehingga tidak menimbulkan kecoa, tikus dan lain-lain. Keuntungannya bagi pemilik rumah apa? Keuntungannya adalah tadinya dia buang sampah mungkin setiap hari 5 kantong. Dengan menyisihkan, memilahkan sampah-sampah yang masih ada nilai ekonomis, maka sampah yang dia buang itu berkurang. Ya, dengan berkurangnya sampah otomatis nanti biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir juga akan berkurang. Ya, berikutnya. Nah, selain itu kita juga ada mini-mini depo. Jika di komunitas, di sekolah-sekolah kita membangun mini-mini depo. Sehingga anak-anak sekolah dari rumah juga bisa mulai melakukan pemilahan sampah. Mengurangi sampah dari rumahnya, bawa ke sekolah, donasikan ke sekolah. Nah di sekolah bisa diolah untuk menjadi dana yang mungkin juga bisa membantu masyarakat, anak-anak teman-teman kita yang tidak mampu untuk bayar SPP di sekolah kita masing-masing. Nah itu, tapi dalam kerangka Cici, dana yang dikumpulkan digunakan untuk kegiatan sosial. Nah ini contoh mini-mini depo. Kemudian tadi saya bilang depo